Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak harapkan semuanya masih tetap semangat ya. Semangat belajar di rumah. Terus banyak membaca, banyak menghafal, membaca pelajaran, membaca buku-buku supaya ilmu kita bertambah. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang pelajaran 7. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 7. Nah, ini pelajaran 7 ini yaitu kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Nah, betul, yaitu rukun iman yang kedua. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Nah, kita harus percaya bahwa Allah menciptakan makhluk yang namanya malaikat ya. Beriman kepada malaikat Allah. Nah, di sini ada sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285. Nah, namun pembahasan kali ini akan kita bahas yaitu tentang dimana pertemuan minggu kemarin sudah mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Ini sudah ditulis semua, sudah diberi tugas. Alhamdulillah semuanya sudah mengirimkan yaitu menulis malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu pelajaran yang bagian C-nya, yaitu menerima keberadaan malaikat Allah. Menerima keberadaan malaikat Allah. Di sini cermati atau amati sebuah ilustrasi gambar di sini. Ada seorang siswa di tengah lapangan di sebuah sekolah. Ini sedang merenung. Merenung ini ada satu kalimat, ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan. Ini satu doa, satu harapan seorang siswa ini bahwa dia sadar bahwa malaikat Raqib dan Atid ini selalu mengawasi kemanapun dia berada. Apabila melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka malaikat Raqib yang bertugasnya. Apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, malaikat Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatannya. Nah, di sini anak-anak kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat Allah itu ada walaupun kita tidak bisa melihat. Sebab malaikat Allah itu termasuk makhluk yang gaib. Makhluk yang kasat mata, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya kita wajib mengimani, walaupun malaikat ini tidak bisa dilihat, tapi kita harus yakin, kita harus mengimani bahwa malaikat itu ada.
Berapa jumlahnya malaikat? Tidak ada yang tahu seluruhnya jumlah malaikat, hanya Allah. Hanya yang diwajibkan bagi kita adalah mengetahui malaikat yang jumlahnya ada 10 yang kemarin sudah kita bahas. Nah, malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau dari cahaya. Ada makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Siapa? Manusia. Ada yang diciptakan dari api, iblis atau jin. Ada yang diciptakan dari nur atau cahaya, yaitu para malaikat. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah itu tidak pernah sekalipun melakukan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Bagaimana cara kita? Karena malaikat Allah itu makhluk yang gaib, tidak bisa dilihat. Nih, ada caranya agar kita dapat menerima keberadaan para malaikat. Pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, ini kita harus yakin bahwa setiap saat kita itu selalu diawasi oleh Allah, selalu diawasi oleh malaikat. Ada malaikat yang mencatat amal baik, ada yang malaikat yang mencatat amal buruk. Jadi walaupun kita kelihatannya sendirian di rumah, tidak ada siapa-siapa, akan melakukan hal-hal yang jelek, sebetulnya Allah dan para malaikat itu menyaksikan kita semua. Untuk itu berhati-hatilah, jangan mentang-mentang tidak ada siapa-siapa katanya, terus dia melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang dilarang dalam agama. Itu tidak boleh. Tetap malaikat itu mencatat setiap amal kita, baiknya maupun jeleknya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Nah, banyak mengingat kematian. Karena yang namanya kita makhluk hidup, manusia ini hidup di dunia ini hanya sementara saja. Nanti semua makhluk Allah akan kembali kepadanya. Ya, semua makhluk Allah, apalagi yang namanya manusia, akan merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, di dunia ini hanyalah sementara. Nanti ada alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Untuk itu banyak mengingat kematian. Artinya di sini kita harus selalu memperbanyak amal-amal baik. Amal-amal baik ini untuk bekal kita nanti di akhirat. Ketika kita ditimbang amalnya oleh malaikat di yaumul mizan, di hari pertimbangan, amal manusia, amal kita lebih berat, lebih banyak amal kebaikannya. Otomatis nanti kita akan masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiganya, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh malaikat Allah. Gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Jadi para malaikat Allah ini akan selalu mendoakan manusia apabila selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti apa perbuatan itu? Seperti atau misalnya menuntut ilmu. Seorang siswa sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Ini adalah langsung perbuatannya ini didoakan oleh para malaikat. Bahwa dalam satu hadis
seluruh malaikat yang ada di langit dan di bumi, juga ikan-ikan yang ada di laut, semuanya mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu, ya. Begitu bahagianya orang yang sedang menuntut ilmu ini didoakan oleh para malaikat. Yang selanjutnya akan selalu didoakan oleh malaikat adalah orang yang mengunjungi para saudara dan sahabat. Nah, memperbanyak silaturahmi, memperbanyak berkunjung kepada sanak saudara, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Apalagi kalau kita mendengar saudara atau sahabat kita yang sedang sakit, segera kunjungi. Maksudnya untuk apa? Untuk menghibur dia supaya bisa mengurangi beban hidupnya, beban sakitnya, supaya sakitnya cepat diangkat oleh Allah, diganti dengan kesehatan. Siapa lagi yang didoakan oleh para malaikat? Tidur dalam keadaan suci. Nah, ini sangat mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Tidur dalam keadaan suci. Artinya ketika kita tidur, kita mempunyai wudhu, dalam keadaan mempunyai wudhu. Dalam satu hadis diterangkan, apabila seseorang tidur dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan suci, ketika dia sedang tidur, dicabut oleh Allah apanya? Dicabut oleh Allah sehingga dia mati. Nah, dia langsung masuk ke surga. Nah, siapa lagi? Dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Nah, di sini ini mudah nih yang ini. Memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Kalau dalam sholat berjamaah, ini pahala yang paling besar adalah orang yang berjamaah di barisan paling depan. Ini tidak mengenal siapa-siapa. Mau anak-anak, kalau memang dia datang paling depan, datang duluan ke masjid, ikut berjamaah, berarti dia harus duduk atau harus berdiri ikut berjamaah di barisan paling depan. Ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, itu ya cara kita menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini anak-anak semua selalu meningkatkan keimanan kepada para malaikat dengan cara di rumah terus belajar, terus meningkatkan kewaspadaan, terus meningkatkan kejujuran, supaya kita nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin itulah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, selamat bertemu kembali minggu depan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.